Hello Betters, belajar steak mawar yuk. Ada banyak cara steak mawar di luar sana, mulai dari sekedar ditancapkan ke tanah, sampai menggunakan kentang ataupun lidah buaya. Mulai dari yang bisa kena sinar matahari, sampai ke yang harus disungkup. Banyak yang mencoba cara-cara tersebut dan tetap gagal. Banyak yang semuanya sudah dicoba tapi batang steaknya tetap menghitam. Lalu kita mulai bertanya-tanya di mana letak kesalahannya. Kenapa orang lain berhasil dan kenapa kita bisa gagal? Oke, sebelum saya mulai ke step-step ala saya mau kasih catatan penting dulu. Begini, ada tipe mawar yang mudah di steak dan ada juga yang sulit. Ini yang harus kita pahami dulu. Yang mudah di steak, contohnya mawar kampung. Mawar yang biasa digunakan kalau kita ziarah ke makam. Gak perlu diapa-apain, ditancepin begitu saja pasti tumbuh. Berbeda dengan mawar Holland, mawar potong yang biasa digunakan untuk buket bunga. Atau mawar-mawar jenis impor yang akhir-akhir ini lagi tren di Indonesia. Mawar yang lebih sulit di steak membutuhkan treatment lebih lanjut. Di video kali ini, saya akan share cara steak yang selama ini tingkat keberhasilannya paling tinggi dalam pengalaman saya. Pertama, kita harus tahu cara memilih batang yang tepat untuk steak. Ini penting jika mawar yang ingin kita steak bukan tipe yang mudah tumbuh dari steak. Ada 3 jenis batang mawar. Soft cutting, hard cutting, dan semi hard cutting. Apa perbedaannya? Soft cutting adalah batang yang ukurannya kecil, lebih kecil dari yang lainnya. Dan yang bila dibengkokkan, teksturnya sangat lentur seperti ini. Ini tidak cocok dijadikan batang steak. Sedangkan hard cutting adalah batang yang ukurannya besar dan bila kita bengkokkan, teksturnya keras. Dan akan ada perasaan kayak gini, wah bisa patah nih. Itu hard cutting. Tidak cocok juga dijadikan steak. Catatan, tidak cocok bukan berarti pasti gagal. Bisa saja berhasil. Tapi cutting jenis ini bukan pilihan yang terbaik. Nah, kalau yang ini namanya semi hard cutting. Bila dibengkokkan, tidak sangat lentur seperti soft cutting, tapi juga tidak ada kesan batangnya akan patah jika terlalu dibengkokkan seperti hard cutting. Semi hard cutting ini adalah batang paling ideal untuk steak mawar. Pilihlah batang seperti ini, khususnya yang baru selesai berbunga. Tapi selain itu, perhatikan dulu apakah di batangnya ada mata tunas matang atau tidak. Saya di sini ada mawar yang lagi terjangkit penyakit, lagi diisolasi, tapi bisa membantu untuk menunjukkan mata tunas yang matang
dan yang tidak. Ini adalah mata tunas yang matang. Dia sudah menyembul dan cukup kelihatan. Kita tidak akan memilih batang yang mempunyai mata tunas seperti ini, karena kita membutuhkan batang yang bisa fokuskan energinya untuk membentuk akar dan bukan terbagi untuk menumbuhkan tunas baru. Saya yakin kamu pasti pernah mengalami stek batang kamu sudah bertunas subur, tapi lalu mati. Itu karena akar belum tumbuh, dan energi tersisa digunakan untuk menumbuhkan mata tunas yang sudah matang seperti tadi. Nah, ini adalah contoh mata tunas yang belum matang. Masih berbentuk titik tunas. Batang yang seperti ini yang akan kita gunakan. Kemudian, kesuksesan stek mawar itu kuncinya pada seberapa cepat kita bisa menumbuhkan akar lebih cepat daripada batangnya mengering atau membusuk. Karena itu penggunaan hormon perangsang akar sering digunakan untuk memicu pertumbuhan akar lebih cepat sehingga kemungkinan berhasilnya lebih tinggi. Kalau saya menggunakan hormon seperti ini. Apakah boleh menggunakan kayu manis, aloe vera, kentang, atau bawang merah? Kalau saya tidak, tapi kalau kamu mau silakan mencoba sendiri. Kegagalan stek batang ditunjukkan dengan batang yang warnanya mulai menghitam. Hanya ada 2 kondisi batang yang menghitam seperti ini. Pertama, batang menghitam dari pangkal batang di bawah dan nanti akan menuju ke atas. Ini disebabkan terlalu lembab dan sirkulasi udara yang tidak bagus serta suhu yang rendah. Sebaliknya, jika batang mawar menghitam dari atas menuju ke bawah, maka itu berarti kurang kelembapan, sirkulasi udara terlalu kuat, dan suhu terlalu tinggi. Apa solusinya? Mudah sekali sebenarnya. Pindahkan ke posisi yang lebih mendukung. Kalau stek kita menunjukkan gejala terlalu lembab, maka kita pindahkan ke tempat yang lebih kering. Jika menunjukkan gejala terlalu kering, kita pindahkan ke tempat yang lebih lembab. Gitu aja, dan kontrol kelembapan media tanamnya dengan baik. Jadi ini menjawab ya, apakah perlu disungkup atau tidak? Karena sungkup itu hanya sebuah cara untuk mempertahankan kelembapan. Jika suhu udara memang lembab, sungkup justru membuat batang menjadi mudah membusuk. Selanjutnya, media tanam. Kita bisa menggunakan media tanam apa saja, selama media itu porous dan steril. Menggunakan perlite sebagai campuran bisa sangat membantu, tapi tidak harus. Bisa apapun selama steril. Begitu. Dukung kami dengan like, share, subscribe, lalu hit notification bell-nya supaya kamu gak ketinggalan. Bye-bye.